Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Minggu yang baru di bulan November, bulan anugerah, dan selalu ingat ini, Tuhan setia kepada kita. Fakta hari ini saudara sedang mendengarkan saya berbicara. Fakta hari ini saudara hidup dan bernapas, yang saudara berpikir ketika awal tahun COVID menghantam Indonesia. Kita pikir kita sudah tidak mungkin bisa bertahan. Tapi anugerah Tuhan membuat kita bertahan, bahkan bukan hanya bertahan. Kita menang, mengalami terobosan, dan berjalan dalam kelimpahan anugerah dan berkat-berkat yang kita tidak pernah bayangkan. Saudara bukan hanya survive, keluar dari mental cuma sekedar survive. Tapi keluar sebagai pemenang dan berjalan dalam pintu-pintu yang baru yang Tuhan sudah bukakan bagi saudara. Nah, hari ini saya ingin sampaikan pesan dari hati Papa kita di surga, dari Yakobus pasalnya yang keempat ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8 dikatakan di sana, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tangan yang jahat, tangan yang tidak bersih, dan sucikanlah hatimu, kamu yang mendua hati. Ayat ini menjadi sebuah kunci bagaimana kita bisa memiliki keintiman dengan Tuhan. Ayat ini memberikan sebuah pandangan bahwa Tuhan kita, Dia memberikan sebuah undangan buat kita untuk kita datang mendekat. Nah, kita berbicara tentang intim dengan Tuhan. Yang pertama kita harus paham adalah ini. Kita bisa sedekat mungkin dengan Tuhan seperti yang kita inginkan dan kita mau. Dekat atau tidaknya saudara dengan Tuhan bukan lagi tergantung Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membatasi dirinya. Dia tidak pernah put a limit on you. Dia tidak pernah menaruh sebuah batasan apapun dalam hidup saudara dan saya. Karena Tuhan tidak bisa lebih dekat lagi dengan saudara seperti hari ini. Dia di dalam saudara. Dalam Roma pasalnya yang ke-10 ada sebuah pertanyaan, siapa yang akan membawa Tuhan turun dari surga? Siapa yang membawa Tuhan naik dari jurang maut? Dan kemudian Paulus dia berkata dalam Roma pasal 10 yang ke-8 bahwa sesungguhnya Tuhan itu sangat dekat kepadamu, Dia di hatimu, Dia di mulutmu. Jadi Tuhan sangat dekat. Dia di hatimu, Dia ada di mulutmu. Hari ini Tuhan sedekat hatimu dan sedekat mulutmu. Artinya yang membuat Tuhan terasa jauh itu oleh karena hati kita. Nah, dalam ayat ini Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Artinya Tuhan menunggu saudara dan saya untuk mendekat kepadanya. Karena Tuhan sudah mendekat dengan kita. Dia sudah sangat-sangat dekat sekali dengan kita. Dia menunggu saudara. Seberapa dekat engkau ingin dengan Tuhan? Seberapa intim hubunganmu dengan Tuhan yang engkau inginkan? Sekali lagi Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tuhan menunggu inisiatif saudara. Tuhan menunggu kerinduan saudara. Tuhan menunggu saudara dan saya untuk mendekat kepadanya. Tuhan tidak pernah jauh, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di samping kita. Dia bersama kita, Dia di sekeliling kita. Dia ada di dalam kita 24 jam satu hari. Jadi ketika kita merasa jauh, kita merasa seperti Tuhan jauh meninggalkan kita, itu hanyalah sebuah perasaan. Nah, ayat ini dikatakan dilanjutkan, dia berkata, kenapa Tuhan terasa jauh dari hidup saudara? Kenapa saudara tidak bisa mendekat kepada Tuhan? Kenapa saudara tidak bisa intim dengan Tuhan? Dan yang menyebabkan dikatakan, makanya dalam ayat 8 Yakobus pasal yang keempat dia berkata, mendekatlah kepada Allah dan Tuhan sudah sangat dekat kepadamu. Dia akan mendekat kepadamu. Tapi berikutnya dia berkata, tahirkanlah tangan kamu orang-orang berdosa. Tahirkan tanganmu. Pekerjaan tanganmu disucikan.
Tapi yang kedua dia berkata, bersihkan, sucikan hatimu, kamu yang mendua hati. Yang menghalangi kita untuk bisa akrab dengan Tuhan. Yang menghalangi kita untuk bisa intim dengan Tuhan. Oleh karena tangan kita belum dibersihkan. Tangan kita, pekerjaan tangan kita. Apa yang kita lakukan itu tidak bersih, tidak suci di hadapan Tuhan. Mungkin bisnis kita itu tidak bersih. Mendapatkan uang dengan cara yang kotor dan tidak halal. Mungkin tangan kita yang harusnya dipakai untuk memberi, tapi sebaliknya tangan kita dipakai untuk menyimpan, menggenggam berkat yang seharusnya kita lepaskan. Tangan kita yang seharusnya tumpang tangan dan melepaskan kasih karunia buat orang-orang yang mungkin tidak layak, orang yang menyakiti kita. Tapi tangan kita pakai bahkan untuk melepaskan kutuk, bahkan memukul, menciderai orang lain dengan tangan kita. Tangan yang seharusnya dipakai untuk memeluk, tapi tangan dipakai untuk memukul. Tangan yang mesti untuk mengimpartasikan kehidupan dan berkat Tuhan. Tapi tangan ini justru untuk mengambil apa yang bukan jadi milik kita. Sucikan tangan, tahirkan tanganmu. Ini yang menghambat kita untuk bisa intim dengan Tuhan. Tapi yang kedua adalah ini, hati kita mendua. Sulit untuk kita bisa akrab dengan Tuhan kalau kita mendua hati. Hati kita bercabang. Tuhan bukan nomor satu dalam hidup kita. Tapi ada banyak hati kita dibagi kepada yang lain. Dibagi kepada ilah yang lain. Dibagi kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Dibagi dengan roh dunia. Cinta kita tidak tertuju kepada Tuhan 100%. Tapi 50% buat Tuhan. 50%-nya buat uang. 50%-nya buat dunia. 50%-nya untuk kerajaan kegelapan. Bahkan untuk diri kita sendiri. Inilah yang menghalangi kita untuk bisa akrab dan intim dengan Tuhan. Jadi hari ini, dengarkan Tuhan berkata kepadamu, mendekatlah, karena aku sudah sangat dekat dengan engkau. Tahirkan tanganmu, sucikan tanganmu, maka aku bisa berkati pekerjaan tanganmu, perbuatan tanganmu akan diberkati oleh Tuhan. Entah bertani, entah dagang, entah pelayanan, diberkati ketika tanganmu itu telah bersih. Tiap hari kita pakai sanitasi membersihkan tangan kita. Pakai sanitizer kemanapun kita pergi. Tapi apakah itu cukup? Jawaban adalah tidak. Karena bukan hanya tangan yang harus bersih, tapi hati harus murni. Hati harus tahir dari sikap hati yang mendua. Tuhan ingin 100% hati kita, kasih kita, dan hidup kita. Dan lihatlah, saudara akan mengalami realitas Tuhan yang belum pernah saudara alami sebelumnya. Saudara akan mengalami keeratan, keakraban, keintiman dengan Tuhan yang belum pernah saudara alami sebelumnya. Saudara, mendekatlah. Ambil inisiatif. Datang kepadanya. Mendekat lewat doa. Mendekat lewat penyembahan. Mendekat lewat hatimu yang kudus. Mendekat lewat tanganmu yang telah dibersihkan, disucikan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan selamat. Intim, akrab, dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.